Akhir, kalau kita teliti, gak ada itu mereka yang datang ke IKN itu bangun untuk infrastruktur yang untuk kepentingan negara. Mereka bangun lahan bisnis semua, bangun rumah sakit, bangun hotel. Paling proyek untuk publiknya proyek receh apa? Botanical Garden, dan itu bukan cuan yang asli dari kantong mereka, itu kewajiban publik melalui CSR yang semestinya memang menjadi kewajiban perusahaan dalam rangka melakukan apa yang disebut dengan corporate social responsibility. Jadi nggak ada cuan-cuan dari swasta yang ke sana, mereka cuma bisnis. Jadi saya bisa simpulkan bahwa proyek IKN itu adalah proyek untuk memindahkan duit dari kantong rakyat ke kantong para pebisnis oligarki melalui APBN dengan dalih proyek strategis nasional. Jahat apa jahat seperti ini? Luar biasa jahatnya ini. Dan kita tahu persis ya, kalau pengadaan lahan ya untuk kepentingan publik itu akhirnya yang berkata adalah apa? Kekuasaan. Makanya kemarin saya tertarik sebenarnya ketika ada perdebatan antara saudara Luhut Binsar Panjaitan dengan Adinrov Caniago ya. Ya, mantan kepala Bappenas. Kenapa? Kalau maunya Luhut seperti perang aja, serang atau mati ya, membunuh atau dibunuh. Kalau Adrian tidak, ya ini memang tidak boleh demikian. Harus benar-benar kalau ada pembebasan lahan atas keridhaan pemilik lahan, bukan asal digusur, digaris, silahkan ambil tanahnya di pengadilan, uangnya juga nggak seberapa. Belum lagi di sana juga harus bertarung dengan pihak-pihak yang berhak yang sudah ditanam oleh mafia tanah, sehingga kadang-kadang proyeknya sudah selesai, orang ini belum ngambil uang ganti ruginya. Dan saya ngalami sendiri di Prabu Muli, di kota Prabu Muli, 8 orang saya tangani. Sudah 4 tahun tanahnya udah jadi jalan tol, dia tidak bisa ngambil uang ganti rugi karena direcoki oleh mafia tanah, seolah-olah di sana masih ada yang berhak lainnya. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk membangun infrastruktur IKN tahap 1 belum optimal. Di antaranya, ini menarik nih, kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk membangun IKN, harga pasar batuan, material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. Ini air untuk ngolah beton aja sampai kekurangan, apalagi nanti untuk kehidupan IKN yang di sana banyak manusia. Maka wajar kalau kita ya punya pandangan ini hanya untuk menguntungkan oligarki. Kenapa perusahaannya Hasim Joyo Hadikusuma ngelola air di sana? Berarti dia nanti bisa jadi yang akan mendapatkan tender pengelolaan air, dan mereka yang dapat cuan. Lagi-lagi APBN rakyat yang suruh membayar. Dan sudah ditunjuk menurut informasi yang beredar. Sekarang harga, ini harga ya, kalau di dalam korupsi tipikor itu salah satu unsur yang menyebabkan tindak pidana korupsi itu adanya HPS yang kemahalan, harga perkiraan sendiri yang kemahalan. Nah di sini nggak jelas harga material. Bisa saja ya sekibik itu batu cuma sekian rupiah, dia lipat gandakan dengan dalih ini keenak, dibayar saja. Dan ini akan rawan menjadi ajang korupsi proyek-proyek seperti ini. Di Jakarta saja yang banyak kontrol bisa korupsi, apalagi ini di Kalimantan yang jauh dari kontrol media, jauh dari kontrol Jakarta. Nggak ada di sana ormas-ormas yang pasang bendera. Nanti kalau cabut bendera harus ada duit untuk ngangkat cabut bendera itu. Nggak ada yang kontrol semuanya. Semua dikontrol oleh mereka yang terlibat dalam IKN tadi gitu. Terus harga. Berapapun harga, karena nggak ada material lain, akhirnya dimakan juga itu. Jadi harga-harganya akhirnya harga yang benar-benar digelembungkan. Dan ini hasil daripada pemeriksaan BPK, bukan omon-omon kita. Kemudian yang keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset. Ini kan ngeri gitu loh. Mau bangun proyek yang namanya IKN kok belum ada rancangan serah terima aset. Bagaimana nanti kalau yang bangun swasta, properti itu setelah jadi dimiliki oleh swasta, mereka yang mengelola. Akhirnya kita cuma dapat kewajiban untuk bayar proyek tadi gitu loh. Mereka yang dapat propertinya. Ini kan hal yang asasi sebenarnya. Kenapa kok belum gitu loh? Karena itu kita punya kesimpulan bahwa memang benar kalau kita batalkan akan ada mudarat. Setidak-tidaknya progres pekerjaan konstruksi di sana itu akan terbengkalai. Tapi terus terang itu rugi masih lebih kecil ketimbang kalau proyek ini dipaksa dilanjutkan. Kita ambil kasus Hambalang lah, Hambalang itu rugi kita memang. Tapi itu jauh lebih untung ketimbang kalau Hambalang itu dilanjutkan karena korupsinya makin besar. Tapi dalam kasus IKN ini jauh lebih
besar lagi, baik dari sisi korupsinya, sisi pelanggaran hukumnya, sisi penzolimannya terhadap rakyat, aspek lingkungannya, aspek macam-macam begitu loh. Jadi sebenarnya ini tidak visible, tidak layak proyek ini. Tapi tadi karena ada pesanan oligarki, dan kita semua ini jadi miris ya. Negara yang harusnya menjadi pelayan rakyat, sekarang negara menjadi pelayan oligarki. Negara yang menciptakan demand untuk oligarki, oligarki kemudian menciptakan supply baik barang dan jasa, kemudian kita rakyat disuruh jadi customer, belanja layanan publik dengan harga, padahal mereka membangun layanan publik dengan pajak kita juga. Kurang ajar atau kurang ajar ini? Luar biasa. Kalau swasta bangun dari duit dia, kita bayar layanan swasta, wajar, karena dia bangun dengan duit swasta. Ini dibangun dari pajak kita, kemudian layanan itu dipakai kita suruh bayar lagi. Ini yang disebut dengan negara sudah berada dalam kendali kapitalisme, dan ini yang berbahaya. Jadi masalah negara ini ada di sana begitu. Baik, kemudian yang terakhir kami ingin tegaskan bahwa dalam proyek IKN ini, kenapa kami sampaikan lebih baik dibatalkan? Karena mudorotnya jauh lebih besar ketimbang akan dilanjutkan. Dan nanti tentu ada rekomendasi tentang mekanisme pembatalannya.